Man. Udah, stop, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Maharani, Prodi PPKN Angkatan 2020. Saya akan mempresentasikan materi tentang P3K dalam Pramuka untuk memenuhi UTS mata kuliah Pramuka. Yang pertama, P3K dalam Pramuka. Apa itu P3K? P3K itu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. PPPK adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Tujuan P3K dibagi menjadi 4, antara lain mencegah kematian, mencegah cacat yang lebih berat, mengurangi rasa sakit dan rasa takut, dan yang terakhir adalah mencegah infeksi. Next. Di Pramuka, P3K sangatlah penting. Dan untuk memudahkan dibawa kemanapun dan kapanpun, P3K dibuat khusus tempatnya, yaitu kotak P3K. Apa saja sih peralatan yang wajib ada pada kotak P3K? Yang pertama adalah perban, kemudian kain kasa gulung dan steril, peniti, sarung tangan latex, pinset, gunting, larutan provide, Frodon untuk disinfektan luka, tisu pembersih bebas alkohol, cairan untuk membersihkan benda asing pada luka, seperti larutan garam atau air steril, krim atau salep antiseptik, salep luka bakar, plester luka, obat pereda gatal akibat gigitan serangga atau alergi, obat anti nyeri seperti paracetamol. Obat ini juga bisa digunakan sebagai pereda demam, obat flu dan batuk, obat tetes mata, obat darurat jika anggota keluarga ada yang menderita penyakit tertentu, misalnya inhaler untuk penderita, dan termometer. Next. Prinsip P3K yaitu bersikaplah tenang, jangan panik, Anda diharap menjadi penolong, bukan pembunuh atau menjadi korban selanjutnya. Gunakan mata dengan jeli, kuatkan hatimu atau tega melakukan tindakan yang membuat korban menjerit kesakitan, sementara demi keselamatannya. Lakukan gerakan dengan tangkas dan tepat tanpa menambah kerusakan. Perhatikan keadaan penderita, apakah pingsan, ada perdarahan dan luka, patah tulang, rasa sangat kesakitan. Kemudian periksa pernapasan korban. Next. Dari apa? Next, man. Pingsan untuk menolongnya, segera baringkan di tempat datar, usahakan posisi kepala lebih rendah untuk membantu memperlancar aliran darah. Beri bau-bauan agar lekas sadar. Next, man. Kemudian kasus kaki keseleo. Jika keseleo, maka cara menolongnya adalah mengompres kaki dengan air hangat, lalu diurut dengan hati-hati. Next, man. Kemudian yang selanjutnya, mountain sickness, yaitu penyakit gunung ini bisa terjadi lantaran korban mengalami hipotermia. Pertolongan yang bisa dilakukan adalah dengan menambah suhu atau kehangatan untuk korban. Berikan minuman hangat,
salurkan panas tubuh dengan pelukan, beri pakaian tambahan seperti selimut tebal, dan baringkan sambil menyuruhnya untuk melakukan gerakan ringan seperti membuka tutup telapak tangan. Next, man. Kemudian obat herbal alami ketika berada di alam bebas. Obat gatal apa sih? Jadi kalau di alam bebas, pasti banyak tumbuh-tumbuhan. Dan obat gatal itu bisa menggunakan daun peppermint karena daun ini bisa dijadikan sebagai obat gatal alami yang sifatnya itu dapat menyejukkan. Kemudian obat mah. Obat mah itu bisa menggunakan teh hijau karena dalam teh hijau bisa mengatasi masalah lambung karena adanya kandungan antioksidan di dalam daun teh hijau. Kemudian untuk obat luka itu bisa menggunakan daun binahong atau juga sudah dikenal memiliki banyak khasiat, di mana salah satunya dapat menyembuhkan luka karena kandungan antiseptik yang dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, kesimpulannya, dari materi P3K dalam pramuka ini, semoga kita menjadi lebih tahu lagi tentang P3K, juga diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan itu seperti apa dan bagaimana, baik dalam kegiatan pramuka maupun di luar itu semua. Tetap jaga kesehatan, stay healthy. Next. Sekian dari saya. Bila ada yang ingin bertanya, silahkan. Bertanya. Silakan Destria. Di manakah letak denyut nadi itu? Ditampung dulu ya. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya. Silakan Sabil. Bagaimana bila ada kegiatan pramuka di alam bebas dan ada siswa yang mengalami cedera atau luka, tapi pembina pada saat itu tidak menyediakan alat P3K yang lengkap. Bagaimana cara atau obat penanganan penyembuhan pada siswa tersebut? Baik, sudah mungkin ya. Ada lagi yang bertanya? Saya akan jawab ya. Pertanyaan yang Destria dulu. Tadi pertanyaannya, di manakah letak denyut nadi? Jadi letak denyut nadi itu dapat diperiksa di tempat pembuluh nadi yang berdekatan dengan tulang, seperti leher, di bawah siku, di dekat pergelangan tangan, paha, dan kaki. Bagaimana Destria? Cukup? Cukup, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, aku akan menjawab pertanyaan dari Sabil. Sabil pertanyaannya bagus. Jadi, ibaratnya apabila saya menjadi pembina, kemudian itu berada di alam bebas, maka saya akan mencari bahan atau obat alami yang tersedia di alam bebas tersebut. Yang saya ketahui misalnya untuk penyembuhan luka itu bisa menggunakan daun binahong dan daun sirih. Karena daun binahong dan daun sirih itu mengandung antiseptik dan antiinflamasi di dalamnya. Seperti itu, Sabil. Bagaimana? Cukup. Cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.